Shalom Alahim dan sahabat Shalom. Shalom Alahim dan sahabat Shalom. Haleluya. Mungkin ada di antara saudara yang bertanya-tanya begini, ini kan hari Rison, kok saya mengucapkan sahabat Shalom, apa tidak salah? Saya katakan tidak salah saudara. Karena sekalipun hari ini hari Rison, tetapi hari ini adalah perayaan Yom HaBikurim. Dan setiap 7 hari raya itu disebut juga dengan hari Sabat, yang disebut dengan Sabat Gadol. Maka kalau saya mengucapkan Shalom Aleihim dan Sabat Shalom, salah atau tidak? Tidak salah, karena hari ini kita masuk dalam Sabat Gadol. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan kembali bersama-sama mendengarkan firman Elohim yang akan berbicara tentang Yesua HaBikurim atau Yesua Sang Buah Sulung. Mari kita bersama-sama membuka kitab suci kita di dalam satu kitab dengan 4 pasal, yaitu di dalam kitab Alef Korintim atau kitab 1 Korintus pasal ke-15 ayat yang ke-20 sampai dengan yang ke-23. Saudara simak baik-baik 4 ayat yang akan saya bacakan ini, karena nanti di situ akan ada 1 ayat yang akan saya ganti kata-katanya. Maka saudara perhatikan dengan baik-baik. Alef Korintim atau 1 Korintus 15 ayat yang ke-20 sampai dengan 23, di situ dikatakan, namun sekarang Hamasyah telah dibangkitkan dari antara yang mati. Dia telah menjadi buah sulung dari mereka yang telah, apa itu? Tertidur. Sebab karena kematian itu melalui seorang manusia, maka kebangkitan orang-orang mati juga melalui seorang manusia. Sebab bahkan sebagaimana semua orang itu mati di dalam Adam, demikian juga semua orang akan dihidupkan dalam Hamasyah. Namun masing-masing sesuai urutannya. Hamasyah sebagai yang pertama atau yang sulung bangkit dari kematiannya. Kemudian mereka atau kita yang adalah miliknya Hamasyah Yesua akan dibangkitkan juga pada waktu kedatangannya. Amin. Nah saudara-saudara sekalian, mungkin ketika saya membaca ayat yang ke-20 tadi, ada di antara saudara yang bertanya-tanya, kenapa kata meninggalnya saya ganti dengan kata tertidur? Saya mengganti kata meninggal dengan kata tertidur itu karena saya mengikuti teks aslinya atau bahasa aslinya dalam bahasa Ibrani yang ditulis dengan kata Yesyanim atau Yesyanim. Yesyanim atau Yesyanim artinya itu those who are asleep, atau mereka yang tertidur, bukan mereka yang meninggal. Jadi dalam bahasa Ibraninya ditulisnya itu tidak dengan kata mawet yang artinya mati, tetapi dalam bahasa Ibraninya ditulis dengan kata Yesyanim yang artinya those who are asleep, atau mereka yang tertidur. Nah tetapi hal ini saudara, ketika saya mengganti kata yang meninggal ini dengan yang tertidur, hal ini sekaligus membuktikan bahwa kematian orang-orang yang percaya kepada Yahweh dan Yesua itu bukan akhir dari segala-segalanya. Sekali lagi, kematian bagi orang yang percaya Yahweh dan Yesua itu bukan akhir segalanya. Karena apa? Karena orang-orang yang sekarang ini dipanggil pulang ke Firdaus Elohim, disebutnya itu cuman tidur, bukan mati. Ya, sekali lagi, orang-orang yang percaya Bapa Yahweh, yang sekarang ini sudah dipanggil pulang ke Firdaus Elohim, disebutnya itu cuman tidur, bukan mati. Maka seringkali saudara, kalau saya ditanya orang yang keluarganya meninggal, terus orang itu mengatakan begini, Pak, setelah saya mendengarkan khotbah Bapak, berarti sekarang kalau
keluarga saya ada yang mati, terus di batu nisannya itu ditulisnya bagaimana? Apakah masih tepat kalau ditulis telah pulang ke rumah Bapa di sorga? Saya katakan itu salah. Telah pulang ke rumah Bapa di sorga itu tidak tepat. Dan bahkan saya katakan itu salah. Karena apa? Yang pertama, sekarang ini belum ada orang yang sampai ke rumah Bapak Yahweh di sorga, itu belum ada. Sekarang ini belum ada orang yang berurusan dengan sorga, itu belum ada. Orang-orang yang mati di dalam Yahweh dan Yesus sekalipun, sekarang ini bukan sedang ada di sorga, tidak, tetapi sedang ditidurkan di Firdaus Elohim. Maka kalau saya ditanya, nah terus tulisan di batu nisan yang tepat itu seperti apa? Nah biasanya saya jawab begini saudara. Telah ditidurkan di Firdaus Elohim, menunggu dibangkitkan Yahweh saat kedatangan Yesus. Nah ini tulisan yang tepat untuk ditulis di batu nisan. Baru bawahnya ditulis data dirinya orang yang mati, seperti namanya, matinya hari apa, lahirnya hari apa, terus data dirinya, keluarganya, dan sebagainya. Nah inilah kata-kata yang tepat untuk ditulis di batu nisannya orang-orang yang percaya Bapak Yahweh dan Yesua, seperti contoh tulisan di batu nisan yang saudara lihat di depan ini. Ini tulisan di batu nisan dari istri seseorang yang percaya Bapak Yahweh yang ada di satu daerah, yang waktu itu saya ditanya, kalau begitu di batu nisan tulisannya harusnya bagaimana? Saya bikinkan konsepnya seperti ini saudara. Jadi sekali lagi ini kata-kata yang tepat. Kalau saudara itu menulis tulisan di batu nisan atau mau mengumumkan di media cetak, jangan lagi ditulis telah pulang ke rumah Bapa di sorga, itu keliru. Karena sekarang ini orang yang mati, sekalipun dia orang yang percaya Yahweh, tidak ada di antara mereka yang sekarang ini sudah berurusan dengan sorga, itu tidak ada. Sorga itu mesti melewati pengadilan Bapak Yahweh dulu. Dari pengadilan Yahweh itu nanti akan ditentukan orang ini layak atau tidak untuk sampai ke sorga. Itu akan ditentukan di situ. Sedangkan sekarang pengadilannya Bapak Yahweh sudah terjadi atau belum? Belum. Berarti ada atau tidak orang yang sudah sampai sorga sekarang ini? Tidak ada, ya. Jadi saudara-saudara sekalian, ini kata-kata yang tepat untuk ditulis di batu nisannya orang-orang yang percaya Bapak Yahweh dan Yesus. Karena apa? Karena matinya kita itu bukan akhir dari segalanya. Karena kita itu disebutnya cuman tidur. Nah kalau tidur berarti suatu saat nanti pasti akan bangun. Kapan bangunnya? Bangunnya itu saat Yesus datang kembali, akan dibangunkan dalam tanda kutip atau dibangkitkan oleh Yahweh ketika Yesus datang. Itulah saat kita nanti bangun ketika Yesus datang kembali. Nah saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat di ayat 22 dan 23 yang kita baca tadi, kalau saya simpulkan dua ayat ini sebetulnya sedang memberitahu kita bahwa Yesus itu buah sulung dari yang akan dibangkitkan. Saudara perhatikan ini dulu baik-baik. Yesus itu buah sulung dari yang akan dibangkitkan. Kalau saudara coba lihat ayat 22 dan 23 yang kita baca tadi, di situ kita bisa menyimpulkan Yesus itu buah sulung dari yang akan dibangkitkan. Artinya apa? Ini artinya akan ada orang-orang mati berikutnya yang akan dibangkitkan setelah Yesus yang pertama kali dibangkitkan Yahweh melalui kuasa kemuliaan Yahweh. Nah, cuman pertanyaannya siapa orang-orang yang akan dibangkitkan setelah Yesus itu siapa?
pertanyaannya di situ. Orang-orang yang akan dibangkitkan setelah Yesua adalah orang-orang yang percaya kepada Yahweh dan juga yang percaya kepada Yesua. Itulah orang-orang yang dibangkitkan oleh Yahweh saat nanti Yesua datang di awan-awan kemuliaannya. Maka kalau kita coba melihat di dalam kitab Romiim atau kitab Roma 8 ayat yang ke-11, di situ dikatakan apa? Coba saudara buka. Roma 8 ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya untuk saudara. Di situ dikatakan, namun jika roh Dia atau roh Yahweh yang telah membangkitkan Yesua dari antara yang mati berdiam di dalam kamu, Dia atau Yahweh yang telah membangkitkan Hamasyah dari antara yang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana melalui rohnya yang berdiam di dalam kamu. Jadi saya rasa saudara, bukan overclaim. Kalau saya mengatakan orang-orang yang akan dibangkitkan Yahweh nanti, itu hanya orang-orang yang percaya kepada Yahweh dan percaya kepada Yesua. Yang tidak percaya Yahweh dan tidak percaya Yesua, tidak akan pernah dibangkitkan saat Yesua datang nanti untuk diangkat di awan-awan. Kemuliaannya Yesua itu tidak akan pernah terjadi. Karena apa? Karena kitab Roma itu jelas memberitahu kita begini. Saudara perhatikan. Namun jika roh Dia, saya tanya, roh Dia yang dimaksud itu rohnya siapa? Rohnya Bapa Yahweh yang telah membangkitkan Yesua dari antara yang mati berdiam di dalam kamu, Dia atau Yahweh yang telah membangkitkan Hamasyah akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana melalui rohnya, dengan catatan roh itu apa? Berdiam di dalam kamu. Nah sekarang caranya supaya rohnya Bapa Yahweh yang membangkitkan Yesua bisa berdiam di dalam kita, caranya bagaimana? Caranya tidak lain, orang itu atau kita harus membuka pintu hati dan kehidupan kita hanya untuk Yahweh dan Yesua saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Baru Bapak Yahweh itu akan berdiam di dalam kehidupan seseorang atau di dalam kehidupan kita. Tapi kalau orang itu tidak membuka pintu hatinya untuk Bapak Yahweh, kira-kira bisa enggak Bapak Yahweh itu berdiam di dalam kehidupan orang itu? Tidak akan bisa. Karena orang itu belum sudah menutup pintu hatinya. Dia tidak mau membuka pintu hatinya untuk Yahweh dan Yesua. Dan saya rasa saya tidak overclaim juga kalau saya mengatakan yang dibangkitkan itu hanya orang-orang yang percaya Yahweh dan Yesua. Yang tidak percaya Yahweh dan Yesua saja tidak akan dibangkitkan. Saya rasa saya tidak overclaim. Karena apa? Yang kedua, melalui Kefa atau Petrus, kita diberitahu bahwa satu-satunya nama di kolong langit ini yang menyelamatkan ternyata setelah dibongkar, nama itu adalah nama Yesua. Kata keselamatan dalam bahasa Ibrani itu ditulis dengan kata Hayesua. Artinya hanya keselamatan dari Ibrani atau dari Yesua yang akan menyelamatkan. Bukan keselamatan yang dari Yunani atau yang dari Yesus yang disebut dengan soteria yang akan menyelamatkan, itu bukan. Karena soteria artinya memang keselamatan. Tapi setelah kata soteria itu coba saya bongkar. Yang beberapa bulan yang lalu saya sampaikan kepada saudara. Di dalam soteria itu memang ada keselamatan. Karena kata soteria itu sendiri artinya keselamatan. Cuman soteria itu bukan keselamatan yang dari Yesua, tapi keselamatan yang datang dari dewa-dewa atau dewa-dewi. Jadi keselamatannya itu datang dari dewa atau dewi. Maka sekali lagi saya rasa saya tidak overclaim. Kalau saya mengatakan yang akan dibangkitkan saat Yesua datang nanti,
itu hanya orang-orang yang percaya kepada Yahweh dan Yesua. Tidak percaya Yahweh dan tidak percaya Yesua tidak akan pernah dibangkitkan. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat tema firman Tuhan pada pagi hari ini yang dikatakan Yesua Habikurim. Yesua Habikurim artinya itu seperti yang saudara lihat di depan ini, yaitu Yesua sang buah sulung. Nah, kata bikurim yang artinya buah-buah sulung, kalau bikur artinya buah sulung, tapi kalau bikurim artinya buah-buah sulung. Kata bikurim itu erat kaitannya dengan kata bekor yang artinya anak sulung atau anak pertama. Nah, tetapi anak sulung atau anak pertama yang dimaksud di sini adalah anak pertama laki-laki yang pertama kali membuka rahim ibunya. Atau yang pertama kali keluar dari rahim ibunya. Kalau anak perempuan yang pertama keluar dari rahim ibunya, namanya itu bukan bekor, tetapi begirah, disebutnya anak sulung perempuan itu begirah. Dan anak sulung laki-laki atau anak pertama laki-laki yang disebut dengan bekor ini akan mendapatkan hak kesulungan yang disebut dengan bekorah. Kalau hak kesulungannya itu berbicara tentang warisan, maka anak sulung yang punya bekorah atau bekor yang punya bekorah ini akan mendapatkan warisan 2 kali lipat lebih banyak dari saudara-saudaranya. Nah, saudara-saudara sekalian, bikurim kata dasarnya itu bikur. Ya, sekali lagi bikurim kata dasarnya apa? Bikur. Kalau bikur itu buah sulung, bikurim buah-buah sulung. Nah, sekarang coba saya mau tanya, saudara perhatikan sekali lagi, bikurim kata dasarnya bikur. Kalau saudara perhatikan, kata bikur dan bekor ini sama seperti halnya dengan satu kata dalam bahasa Ibrani. Itu kata apa? Coba, saya mau tanya, supaya saudara ingat kalau saya tanya begini, saudara menjawab nantinya saudara akan ingat. Kata bikur dan bekor yang artinya sama-sama sulung ini sama seperti halnya dengan satu kata dalam bahasa Ibrani, yaitu kata apa? Ada yang tahu atau tidak kira-kira? Nanti kalau tahu, bisa jawab tak kasih hadiah. Loh, tenang, tak kirim hadiahnya nanti. Tapi dengan catatan sebelum saya kasih clue atau petunjuk. Kalau sudah saya kasih clue, sudah saya kasih petunjuk, ya enggak dapat. Ya. Kira-kira apa? Bikur dan bekor itu sama seperti halnya dengan satu kata dalam bahasa Ibrani. Kata apa itu? Ada yang tahu? Kalau tidak ada yang tahu, ya sudah. Coba saya kasih petunjuk begini. Ya. Kata itu selalu saya ucapkan setiap hari. Saya mengucapkan kata itu setiap hari kepada saudara. Ini petunjuk yang pertama. Kata apa? Setiap hari, bukan cuma pas setiap ibadah, tapi setiap hari. Ada yang tahu? Bikur, bekor, sama seperti halnya kata apa? Kata itu selalu saya ucapkan setiap hari. Sekalipun tidak lisan, tapi dalam bentuk tulisan. Betul sekali. Kata itu adalah kata bokertov. Bukan boker, nek boker itu kan beol. Tapi bokertov. Ya, jadi kata itu selalu saya ucapkan ketika saya menyapa saudara setiap hari, ketika saya mengirim ayat-ayat Torah di grup WhatsApp Kehilat. Jadi bikur, bekor, dan boker itu satu rumpun kata, saudara-saudara sekalian. Bikur dan bekor yang artinya yang sulung, ini sama seperti halnya kata boker yang artinya pagi. Kenapa kok saya katakan boker yang artinya pagi? Itu sama seperti halnya dengan kata bikur dan bekor yang artinya yang sulung. Karena apa?
Karena pagi itu awal dari hari. Sedangkan awal itu sama dengan yang pertama atau yang sulung. Yang sulung, yang pertama, dan yang awal sama atau tidak? Sama. Itulah yang saya maksud bikur, bekor, dan boker itu satu rumpun kata. Nah, sekarang ini saudara, saya mendengar ada orang yang mengatakan Yesua itu tidak menggenapi Yom Habikurim dengan kebangkitannya. Ya, sekarang ini ada orang yang mengatakan Yesua itu tidak menggenapi Yom Habikurim dengan kedatangannya. Nah, kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, saya bisa memastikan ada dua hal dari orang itu. Yang pertama, orang itu bisa saya pastikan dia tidak paham bahwa Yesua itu sudah digariskan Bapaknya untuk tidak keluar dari garis 7 hari raya. Yesua tidak akan keluar dari garis 7 hari raya. Semua hari raya itu akan digenapi oleh Yesua. Mulai dari Pesah. Kalau dulu ketika Bapak Yahweh mau menebus anak-anak sulung orang-orang Israel, maka di kusen pintu rumah-rumahnya orang Israel, itu akan dikasih darah dari seekor anak domba. Tetapi setelah Yesua muncul, darah yang dipakai itu bukan darah binatang domba lagi, tetapi Yesualah yang menjadi domba pesahnya. Yesua darahnya dioleskan, dan sekarang yang menjadi penebus jiwa kita itu darahnya Yesua, saudara-saudara sekalian. Lalu ketika masuk ke perayaan Hari Raya Roti Tidak Beragi, ada dua yang digenapi oleh Yesua. Yang pertama, Yesua itu bukan manusia, tetapi Yesua itu 100% Elohim yang berwujud manusia. Tapi apakah Yesua itu manusia? Bukan. Dia 100% Elohim, hanya wujudnya saja manusia. Nah, Yesua yang 100% Elohim ini tentunya tidak ada ragi manusianya sama sekali. Itu artinya semua pengajaran yang keluar dari mulut Yesua tidak ada ragi hikmat manusianya sama sekali, tetapi semuanya itu berasal dari Bapaknya Yahweh. Ini dikenapi Yesua sebagai roti yang tidak beragi. Artinya segala sesuatu yang keluar dari mulut Yesua, pengajaran-pengajarannya itu murni dari Bapaknya Yahweh. Lalu begitu masuk ke hari raya Yom Habikurim, Yesua juga menggenapi sebagai yang sulung yang bangkit dari kematiannya. Ada satu atau seorang rabi, yaitu Rabi Syaul, yang dipakai untuk menubuatkan Yesua yang adalah buah sulung ini. Rabi siapa itu? Rabi Syaul di dalam kitab Korintim atau Korintus yang kita baca tadi. Di situ Rabi Syaul mengatakan apa? Hamasyah telah menjadi buah sulung di antara orang yang tertidur, yang disebut meninggal itu. Jadi Yesua itu menggenapi hari raya buah sulung dengan kebangkitannya. Lalu hari raya lainnya sampai ke hari raya yang ketujuh atau Sukot itu juga digenapi Yesua dengan kelahirannya. Jadi yang pertama, kalau sekarang ini ada orang yang mengatakan Yesua tidak menggenapi buah sulung dengan kebangkitannya, bisa saya pastikan, yang pertama orang itu berarti tidak paham. Dia tidak ngerti kalau Yesua itu tidak akan keluar dari garis 7 hari raya. Lalu yang kedua, orang mengatakan Yesua tidak menggenapi hari raya buah sulung dengan kebangkitannya, bisa saya pastikan orang itu pasti tidak ngerti dan tidak paham dengan rumpun kata yang saudara lihat di depan ini. Kata bikur dan bekor. Karena bikur yang artinya buah sulung dengan bekor yang artinya anak sulung, itu saling terkait. Bikur dan bekor yang artinya sama-sama sulung itu saling terkait. Kaitannya di mana? Kaitannya di sini.
Yesua itu bekor yang menggenapi bikur dengan kebangkitannya. Atau Yesua adalah bekor, Yesua itu anak sulung Yahweh yang menggenapi bikur atau menggenapi hari raya buah sulung dengan kebangkitannya. Bahkan saat Yesua bangkit pun, bangkitnya masih di satu rumpun kata yang sama, yaitu bangkit di apa? Boker, di pagi hari. Sebagai yang sulung atau yang pertama bangkit dari kematiannya. Yesua itu bangkitnya setelah Sabat, dan itu kalau waktu Israel itu sudah berganti hari. Karena pergantian hari di Israel itu jam 6 sore itu sudah ganti hari. Jadi bisa saya pastikan kalau orang yang sekarang ini mengatakan Yesua itu tidak menggenapi buah sulung dengan kebangkitannya, orang itu tidak paham dengan satu rumpun kata ini. Bikur dan bekor ini dia tidak paham. Nah, ini yang pertama tentang Yesua yang adalah sang buah sulung. Lalu yang kedua, kebangkitan Yesua itu seperti persembahan yang diayun-ayunkan di hari raya buah sulung, yang dipersembahkan di hadapan Yahweh sebagai buah sulung dari panen yang akan datang. Saudara perhatikan, kebangkitan Yesua itu seperti persembahan yang diayun-ayunkan di hari raya buah sulung sebagai persembahan di hadapan Yahweh sebagai buah sulung dari panen yang akan apa ini? Akan datang. Ini artinya apa? Ini artinya kebangkitan Yesua itu menjadi cikal bakal. Cikal bakal itu kalau disebut pakai bahasa kitab suci apa itu? Buah sulung. Atau yang pertama, kebangkitan Yesua itu menjadi yang pertama, menjadi buah sulung atau menjadi cikal bakal kebangkitannya orang-orang percaya. Baik kebangkitan yang berbicara tentang panen jiwa-jiwa, atau kebangkitan tubuh kemuliaan saat Yesua datang nanti, yang bisa saudara lihat di ayat 22 dan 23 dari kitab 1 Korintus 15 yang kita baca tadi. Ini artinya apa? Kok kebangkitan Yesua itu seperti persembahan yang diayun-ayunkan, itu artinya apa? Saudara-saudara sekalian, ketika sekarang ini orang-orang Yahudi sedang merayakan hari raya buah sulung, orang-orang Yahudi itu akan memberikan persembahan kepada Yahweh. Dan ketika mereka memberikan persembahan kepada Yahweh, memberikan persembahannya itu tidak hanya diletakkan begitu saja. Ini persembahanku, terus ditaruh begitu saja, tidak. Tetapi cara mereka memberikan persembahan kepada Yahweh, persembahannya itu akan diayun-ayunkan seperti ini. Ini sebetulnya video, cuman karena videonya saya download, tidak bisa-bisa, akhirnya saya screenshot saja. Jadi cara mereka memberikan persembahan hari raya buah sulung, persembahannya itu akan diangkat, lalu diayunkan ke kiri, ke depan, ke kanan, ke belakang, ke atas, dan ke bawah. Ke kiri, ke depan, ke kanan, ke belakang, ke atas, dan ke bawah. Dan itu terus dilakukan mengikuti instruksi dari imam yang memimpin upacara penyerahan persembahan di hari raya buah sulung. Nah, inilah yang dimaksud dengan persembahan yang diayunkan. Nah, kebangkitan Yesua itu seperti ini, saudara, seperti persembahan ini yang dipersembahkan sebagai buah sulung dari panen yang akan datang. Yang artinya kebangkitan Yesua itu cikal bakal dari kebangkitannya orang-orang percaya. Baik kebangkitan yang berbicara tentang panen jiwa-jiwa, atau kebangkitan tubuh kemuliaan saat Yesua datang nanti. Kenapa dikatakan kebangkitan Yesua itu persembahan yang diayunkan sebagai buah sulung dari panen yang akan datang itu kenapa? Kok akan datang itu kenapa? Coba saya tanya, sekarang ini Yesua sudah datang atau belum? Halo? Sekarang ini Yesus sudah datang atau belum? Belum.
Yesua datangnya di waktu yang akan apa itu? Akan datang. Gitu loh. Ini jadi yang dimaksud Yesua, kebangkitan Yesua seperti persembahan yang diayunkan sebagai buah sulung dari panen yang akan datang itu seperti itu. Karena saat kedatangan Yesua nanti di waktu yang akan datang itu nanti akan terjadi panen tubuh kemuliaan yang akan dibangkitkan Yahweh saat kedatangan Yesua HaMasiah. Dan perlu saudara ketahui, saudara dan saya, kita itu hasil panen kebangkitannya Yesua. Perhatikan ini baik-baik. Saudara dan saya, kita itu hasil panen dari kebangkitannya Yesua. Yang nantinya, kalau ada di antara kita yang mati dulu sebelum Yesua datang, maka ketika Yesua datang nanti, kita itu akan dibangkitkan Yesua atau dibangkitkan Bapa Yahweh saat kedatangan Yesua. Tetapi dengan catatan, kalau rohnya Bapa Yahweh dan Yesua itu masih ada di dalam kita. Tapi kalau rohnya Bapa Yahweh dan Yesua sudah tidak ada di dalam kita, saudara mati ya sudah, saudara mati begitu saja. Nanti ketika Yesua datang, saudara tidak akan pernah dibangkitkan untuk menikmati indahnya awan-awan kemuliaan Yesua. Tapi orang-orang yang mati tidak di dalam Yahweh dan Yesua, dibangkitkannya itu hanya pas hari penghakiman. Coba saudara renungkan apa enaknya. Begitu dibangkitkan langsung duduk seperti ini, di depan meja pengadilannya Bapak Yahweh langsung diadili, langsung dihakimi. Rokok jatahmu. Enaknya apa saudara? Tidak mengalami indahnya kemuliaan, awan-awan kemuliaannya Yesua. Tapi orang-orang yang percaya Yahweh dan Yesua, kita akan mengalami indahnya awan-awan kemuliaan Yesua. Baru setelah itu kita akan ditidurkan di dalam Firdaus Elohim. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita renungkan betapa luar biasanya kita itu. Bahkan sampai ketika kita yang disebut mati sekalipun, nanti ketika Yesua datang, Bapa Yahweh membangkitkan kita. Kita itu akan dibuat menikmati indahnya awan-awan kemuliaan Yesua. Indahnya kemuliaan awan-awan Yesua seperti apa? Yang keindahannya itu tidak akan pernah kita temukan sekarang ini. Itu akan kita nikmati suatu hari kelak ketika Yesua datang. Cuman terus terang saja saudara, saya terkadang heran dan tidak ngerti dengan jalan pikirannya orang yang sekarang ini justru meninggalkan Bapa Yahweh atau meninggalkan Yesua. Kenapa saya heran? Karena kalau saudara perhatikan, sekarang ini banyak orang-orang dari iman seberang yang justru nyebrang ke iman kita. Artinya nyebrang ke iman kita, mereka percaya Yahweh, percaya Yesua, dan menerima Yahweh dan Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Karena apa? Karena sekarang ini banyak orang-orang dari iman seberang yang melihat satu fakta yang tidak terbantahkan dan fakta itu dicatat oleh sejarah. Dan setiap iman percaya mengakui, sekalipun ada yang mengakuinya dengan malu-malu kucing, tetapi mereka tetap mengakui bahwa Nabi atau Tuhan yang namanya Yesua itu betul-betul bangkit dari kematiannya. Dan di situ mereka merenung, mereka berpikir begini, kalau Yesua itu bangkit dari kematiannya, Nabi atau Tuhan yang namanya Yesua itu bangkit dari kematiannya, berarti Yesua itu bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari kematian kekal. Lalu di situ mereka merenung, lah kalau Yesua bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari kematian kekal, berarti kalau aku jadi anaknya Yesua atau umatnya Yesua, bahasa mereka, Yesua pasti juga bisa menyelamatkan aku sebagai umatnya. Maka di situ terjadilah pertobatan besar-besaran. Banyak orang-orang yang sekarang ini dari iman seberang, yang justru nyebrang ke iman kita. Mereka percaya kepada Yahweh dan Yesua, dan mereka menerima Yahweh dan Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya.
Tetapi yang saya tidak ngerti, tidak habis pikir dengan jalan pikirannya orang yang sudah di dalam Bapa Yahweh dan Yesus, tapi justru nyebrang ke nabi yang ketika mati tidak bangkit dari kematiannya. Itu bagaimana ceritanya? Gitu loh. Mereka saja merenung. Lah sedangkan nabiku yang sekarang mati, tapi aku tidak pernah melihat ada catatan sejarah yang mencatat nabiku itu bangkit dari kematiannya. Maka di situ mereka percaya kepada Yesua yang bangkit dari kematiannya. Mereka ikut nyebrang ke iman kita. Tapi heran saya, justru banyak juga orang-orang yang sekarang justru nyebrang ke iman yang nabinya tidak bangkit dari kematiannya. Itu bagaimana ceritanya? Gitu loh. Maka saya katakan di depan tadi, terkadang saya heran dan tidak ngerti. Saya habis pikir dengan orang-orang yang sekarang ini justru nyebrang ke iman seberang. Bukannya mempertahankan imannya, tapi malah nyebrang. Loh, ini ceritanya piye gitu loh. Yang mereka saja sadar Tuhan kita itu satu-satunya Tuhan yang hidup bangkit dari kematiannya, maka mereka ikut kita. Lah kok malah ada di antara kita yang nyebrang ke sana. Itu bagaimana ceritanya gitu loh. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mesti tahu satu hal, bahwa saudara dan saya, kita itu jiwa-jiwa hasil panen kebangkitannya Yesua. Artinya ada Yesua yang bangkit, maka ada kita yang hidup. Amin. Ada Yesua yang bangkit, adanya kita hidup sekarang ini itu karena ada Yesua yang dulu sudah bangkit dari kematiannya. Inilah yang saya sebut, kita itu jiwa-jiwa hasil panen kebangkitannya Yesua. Yang nantinya kalau ada di antara kita yang mati duluan, saat kedatangan Yesua, kita itu akan dibangkitkan Yahweh saat kedatangannya. Jadi kalau kita sudah ngerti ini, jagalah imanmu. Karena kebangkitan tubuh kemuliaan orang-orang yang percaya Yahweh tidak lama lagi akan terjadi. Perhatikan ini baik-baik. Kebangkitan tubuh kemuliaan dari orang-orang yang percaya Yahweh tidak lama lagi akan terjadi. Ini artinya apa? Ini artinya ketika ada tubuh-tubuh kemuliaan yang keluar dari liang lahat orang-orang yang percaya Yahweh, itu artinya Yesua itu sedang berdiri di awan-awan kemuliaannya untuk membangkitkan dan mengangkat mereka, dan Yesua itu juga akan mengangkat saudara dan saya. Perhatikan ini baik-baik. Masalahnya, kebangkitan tubuh kemuliaan orang-orang yang percaya Yahweh tidak lama lagi akan terjadi. Kapan? Saya tidak tahu. Tapi yang pasti tidak lama lagi. Dan kalau sudah terjadi kebangkitan tubuh kemuliaan seperti peristiwa ribuan tahun yang lalu, ketika Yesua bangkit dari kematiannya, saat itu kan ada juga orang-orang kudus, orang-orang saleh Yahweh yang juga dibangkitkan dari kubur-kuburnya dengan tubuh kemuliaannya. Nah, peristiwa ini akan terulang sekali lagi. Perhatikan, hanya sekali lagi. Tidak ada kematian yang ketiga dan juga tidak ada kebangkitan yang ketiga. Tapi hanya ada kematian yang pertama dan kematian yang kedua. Juga ada kebangkitan yang pertama dan hanya ada kebangkitan yang kedua. Kapan? Kebangkitan yang pertama itu ribuan tahun yang lalu. Hari ini ribuan tahun yang lalu Yesua itu bangkit. Saat itu terjadi kebangkitan tubuh orang-orang percaya Yesua juga. Dari kubur-kubur mereka keluar tubuh-tubuh kemuliaan. Bahkan mereka sempat menampakkan diri di kota-kota. Nah, nantinya di kebangkitan yang kedua yang disebut dengan kebangkitan tubuh kemuliaan orang-orang yang percaya Yahweh, itu akan terjadi tidak lama lagi. Yang artinya kalau saudara sampai melihat kubur-kubur orang percaya itu terbuka
dan tubuh kemuliaan mereka diangkat naik ke awan-awan kemuliaan Yesua. Itu artinya Yesua itu sudah ada di mana? Yesua itu sudah ada di awan-awan kemuliaannya. Yang pertama memang Yesua itu sudah dinubuatkan akan mengangkat mereka dulu. Yang mati di dalam Yahweh itu akan yang pertama-tama diangkat. Baru setelah itu saudara dan saya yang sampai waktu kedatangan Yesua, iman kita tetap di dalam Bapa Yahweh dan Yesua HaMashiach. Amin. Amin. Yang terakhir saya mengucapkan Hak Syamiah Yom HaBikurim. Selamat Hari Raya Buah Sulung. Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara sekalian. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita jabat tangan, kita ucapkan Hak Syamiah Yom HaBikurim. Saudara katakan Bapak Yahweh memberkati. Haleluya.